Shalom semuanya. Pada kesempatan ini ada video berbagi rema. Ya, video berbagi rema singkat ini yang perdana. Saya membagikan rema yang luar biasa yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan hari ini gitu. Sebentar sih saya udah mau siap-siap olahraga gitu ya. Tapi saya sempatkan untuk membuatkan rekaman gitu. Karena memang kalau gak disempatin ya gak bakalan jadi gitu ya. Tempo hari juga saya udah janji mau berbagi rema singkat setiap hari Kamis kan. Karena hari Kamis kita saatnya berbagi rema. Saya udah siapin tuh di grup data pelayanan tempat saya menaruh rema gitu. Tapi ya karena kesibukan yang ada lupa berbagi gitu ya. Mungkin juga faktor kali ya. Ya, jadi saya udah ingatkan diri saya sih untuk nanti berbagi rema singkat itu melalui tulisan. Tapi untuk melengkapinya saya perlu merasa perlu untuk memberikannya dalam video juga, karena selain lebih singkat, lalu ada hal di mana rema itu atau sesuatu itu lebih pas gitu ya, lebih tepat disampaikan lewat kata-kata gitu. Nah, remanya juga singkat gitu ya. Jadi nanti ini bisa dibagikan juga pada saat berbagi rema. Ada kalanya rema singkat dalam bentuk tulisan atau juga rema singkat dalam bentuk video gitu ya. Nah, saya baca tadi pagi gitu ya di Ulangan 11 ya, di ayat 8. Judul perikop ini adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, saya baca di ayat 8 seperti ini. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, kata Musa. Supaya apa? Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri di mana kamu pergi mendudukinya. Kayak gak nyambung gitu ya. Tapi sesungguhnya apa yang disampaikan ini tepat gitu. Kenapa? Dalam proses kita dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu kita juga mengalami peperangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Hanya mereka mengalami peperangan fisik gitu kan, mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kita sudah belajar di waktu yang lalu bahwa ketika bangsa Israel melakukan ketidaktaatan, maka Tuhan tidak mendukung mereka, ya kan? Tuhan tidak mendukung mereka dan mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa, sehingga mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa gitu. Tapi ketika mereka taat, Tuhan membuat mereka menang, bahkan mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih banyak jumlahnya, yang lebih kuat daripada mereka. Nah, demikian juga dengan kita gitu ya. Kalau bangsa Israel tadi mengalami peperangan secara fisik, kita juga mengalami peperangan rohani. Nah, dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian Yerusalem baru, kita mengalami namanya peperangan kan? Peperangan rohani. Bagaimana kita tetap berjalan dengan fokus yang selalu tertuju kepada Tuhan gitu ya. Itu ada banyak tantangan. Nah, ternyata yang saya mau tekankan di sini adalah ternyata bahwa ketaatan itu tidak begini, ya memang semuanya sama ya, tujuannya kalau kita taat membawa kita pada keselamatan. Tetapi yang saya mau fokuskan adalah
bagaimana kita menang step by step, hari demi hari di dalam perjalanan kekristenan kita ini, itu sangat ditentukan oleh ketaatan kita. Dan saya juga ketika merenungkannya gitu ya, tadi kan saya sudah katakan, sudah bagikan bahwa ketika bangsa Israel tidak taat, Tuhan membelakangi mereka, tidak mendukung mereka. Tentu hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak taat, maka Tuhan tidak mendukung kita dalam segala hal, termasuk dalam berperang secara rohani, menjalani tantangan hidup. Nah, tetapi juga ketika kita tidak taatkan, maka kita membuka celah bagi musuh untuk mengalahkan kita dengan intimidasi lah, dengan sakit penyakit lah, dengan kegagalan lah. Nah, hal-hal ini kan akan membuat kita menjadi sangat berat untuk menjalankan kekristenan kita. Jadi saya mau menekankan di sini bahwa kalau sungguh-sungguh memang menjadi seorang yang lebih daripada pemenang setiap hari, kita harus betul-betul pastikan hidup kita berjalan seluruh dengan kebenaran firman Tuhan, seluruh kebenaran firman Tuhan, supaya panah api si jahat yang pertama tadi, supaya Tuhan tetap mendukung kita, berjalan bersama dengan kita, tetapi juga supaya panah api si jahat tidak mempan terhadap kita, yang intimidasi lah, yang penuduhan lah, yang kecelakaan lah, yang sakit penyakit lah, itu kan menjadi beban bagi kita dalam mengikut Tuhan gitu ya. Itu bisa meringankan kita, membuat kita lemah, membuat kita mundur gitu. Jadi saya mau tekankan pada kesempatan ini bahwa ketaatan itu sangat menentukan. Ya, saya ulangi bahwa ketaatan itu sangat menentukan kuat lemahnya kerohanian seseorang. Yang tadi saya katakan, kalau kita taat maka Tuhan akan mendukung kita. Tapi kalau kita tidak taat, Tuhan akan membelakangi kita. Kalau kita taat, perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Tapi ketika kita tidak taat, maka kita membuka celah untuk panah api si jahat itu masuk gitu ya. Jadi memang semuanya ujung-ujungnya adalah membawa kita pada keselamatan. Tetapi saya lagi tekankan di sini bahwa betapa pentingnya ketaatan itu membuat kita menjadi orang Kristen yang selalu kuat, yakin setiap hari, gak tertuduh, gak terintimidasi. Setiap panah api si jahat gak mempan. Kenapa? Gak tertuduh, gak tertekan, gak terintimidasi. Karena kita bisa stand firm, kita bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan bahwa kita sudah lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan pembelaan Tuhan ada atas hidup kita. Karena kita mau menjalankan kehidupan ini akan menjadi kalah kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Nah, jadi kiranya pada sesi berbagi rema dalam video ini terus meneguhkan kita, sehingga kita semakin bulat dalam menetapkan hati kita untuk taat sajalah dalam hidup Tuhan. Saya udah sering juga katakan kan, kadang juga bosan kalau selalu menekankan ketaatan. Tapi gimana mau saya bagikan menu A, sementara yang saya dapat menu B misalnya. Ya, apa yang disuguhkan firman Tuhan, ya itu yang saya bagikan. Bahkan kalau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, Musa yang selalu dibicarakan itu tentang ketaatan dan ketaatan. Rema sebelum ini juga di ayat 1 juga sama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Selalu kan yang ditekankan itu ketaatan. Jadi bagaimana saya mau menciptakan sebuah tema gitu ya, sementara yang saya dapatkan yang jadi peringatan untuk diri saya pribadi, dan lalu saya berikan kita semua menjadi peringatan, ya itu yang saya sampaikan gitu. Dan jadi kiranya kita semakin hari semakin mengerti bahwa kalau mau menang dalam kehidupan, menang dalam pertandingan iman,
kita rasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dan kemudian bawa kita pada tanah perjanjian, gak ada lagi tawar menawar dalam ketaatan gitu ya. Akhirnya rema singkat ini semakin membuat kita ngerti bahwa kekristenan itu artinya ketaatan terhadap seluruh perintah Allah, terhadap segala perintah Allah gitu ya.